Baik, ini 15 orang. Kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, mahasiswa semester 2 ya, semester 2 PG PAUD kelas A1. Sudah mandi semua? Sudah. Baik, untuk perkuliahan Zoom kita tidak lama, paling-paling hanya sekitar 15 menit ya. Jadi nanti yang permanen itu adalah di e-learning model ya. Silahkan nanti diakses, di situ ada materi-materi, ada forum untuk tanya jawab dan tempat untuk menaruh tugas kelompok. Itu nanti di masing-masing babnya nanti akan saya berikan linknya ya. Sekalian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang konsep ibadah di dalam Islam. Nah, nanti singkat-singkat saja ya. Silakan ditelaah, dipahami. Yang kurang jelas, kurang paham nanti bisa ditanyakan di e-learning di menu forum ya. Kemudian nanti di akhir kita akan screenshot ya yang hadir untuk video on-nya. Baik, saya akan share screen ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan semua? Kelihatan. Ya, ya mic-nya dinyalakan, nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Sebelum kita membahas tentang rincian ya materi perkuliahan, saya akan menyampaikan secara garis besar ya tentang perkuliahan kita terutama dalam hal ibadah ya. Baik, pada slide yang pertama di sini coba diperhatikan, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Baik. Di dalam ajaran Islam itu tentu yang menjadi dasar ya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya orang berbicara tentang ajaran Islam, itu yang menjadi sumbernya, ya acuannya, rujukannya itu adalah dua kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama Al-Quran sudah jelas sekali, saya kira semuanya sudah tahu semua ya, sudah membaca ya, sering membaca, bahkan ada yang khatam, bahkan ada yang hafal. Sedangkan Sunnah di sini ya, hadis Rasulullah SAW itu yang jumlahnya banyak sekali ya, itu tersebar di berbagai kitab ya, ada yang jumlahnya itu 6 ya, tapi ada yang lebih, ada yang sampai 9 dan bahkan juga dikutip di beberapa kitab fikih ya. Nah, ajaran Islam itu meliputi akidah ya, kemudian syariah dan akhlak. Akidah itu adalah merupakan suatu pedoman dasar ya, sistem kepercayaan, keyakinan ya, atau dalam bahasa baratnya itu adalah disebut dengan teologi ya, keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan keberadaan Allah, keberadaan malaikat, keberadaan rasul, keberadaan kitab dan sebagainya, bahkan juga termasuk keberadaan alam semesta. Itu ada di dalam sistem akidah ini
ya. Nah, kemudian yang kedua adalah syariah. Ya, apa syariah itu adalah suatu ajaran yang berkaitan dengan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan ya yang sudah ada peraturannya. Ya, sudah ada kaifiahnya, sudah ada prosedur-prosedurnya. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak, ya sistem yang berkaitan dengan value, nilai-nilai mana yang baik, mana yang tidak baik, ya mana yang kurang baik. Ya, itu biasanya adalah mempertimbangkan ya nilai-nilai yang tentu saja adalah sifatnya transendental. Ya, transendental berarti adalah mengacu kepada nilai-nilai yang sifatnya mutlak. Nah, berbeda dengan nilai-nilai yang sifatnya itu nisbi kemanusiaan. Nah, tentu ketiga hal ini saling terkait ya, akidah, ya, syariah, kemudian akhlak. Nah, syariah sendiri itu kemudian dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah, ya. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Ya, ibadah itu berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, ya. Sedangkan muamalah ini adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama, ya, terutama adalah sesama manusia. Nah, di dalam perkuliahan kita itu nanti terfokus pada 3 aspek. Yang pertama itu adalah ibadah, ya. Kemudian yang kedua itu adalah akhlak, ya. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Kemarin dalam survei awal saya melihat bahwa untuk ibadah itu sudah banyak yang paham, ya. Nanti akan kita lihat apakah memang sudah paham betul, ya. Kemudian akhlak katanya juga sudah paham, sudah pernah dipelajari mungkin di jenjang pendidikan sebelumnya. Sedangkan yang masih kurang paham kelihatannya adalah muamalah, ya. Nanti kita tentu akan mendalami bagaimana sesungguhnya muamalah di dalam Islam itu sendiri. Baik, untuk yang kedua ini lebih rinci lagi, ya, lebih detail lagi tentang ibadah, ya. Ada makna umum dari ibadah itu apa? Yaitu mengabdi kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang memang tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah itu adalah ibadah. Contohnya apa? Contohnya ya kita belajar, kita melakukan penelitian, ya. Kita misalnya di dalam keluarga itu melakukan suatu pekerjaan, misalnya membantu orang tua. Maka kalau pekerjaan-pekerjaan seperti itu adalah bernilai ibadah. Itulah yang disebut dengan makna umum dari ibadah, ya. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan ibadah mahdho. Apa ibadah mahdho itu? Ibadah mahdho adalah ibadah yang sifatnya khusus, ya, sifatnya khusus. Nah, kalau sifatnya khusus berarti adalah ada aturan yang lebih rinci. Mana yang tidak boleh, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang dan sebagainya, ya. Biasanya di sini ada 5 hukum itu, ya. Mulai dari wajib, ya, sunnah, kemudian mubah, lalu ada makruh, ada haram. Ya, misalnya apa? Tentang sholat, ya tentu ada waktu-waktu sholat, ya. Nah, di sini biasanya para ahli mengelompokkan menjadi 3. Ada yang hanya jiwanya saja, ya. Ada yang badan, lisan, dan badan. Ada yang ibadah itu adalah berupa harta. Nah, misalnya kalau hanya berdoa, kalau berdoa dalam hati berarti masih jiwa. Kalau kita misalnya masih dalam tataran pemikiran, ya, karakter kita, maka itu masuk dalam kategori jiwa. Tetapi kalau misalnya kita sudah mengucapkan sesuatu, ya seperti dalam sholat, ya itu ada gerakan, ya ada doa, maka sudah termasuk dalam kategori ibadah lisan dan badan. Tetapi ada ibadah yang lebih tinggi lagi, ya ibadah dalam bentuk harta, berarti adalah contohnya apa? Ada yang tahu? Infak. Apa? Zakat. Zakat. Ya. Zakat, infak. Nah, ada yang semua seperti
umroh haji itu ya jiwanya, ya lisannya, badannya, dan hartanya. Tentu ini sifatnya itu adalah terintegrasi, ya tidak mungkin kalau kita hanya harta haja. Kalau harta haja berarti adalah nilainya tidak ada, karena syarat dari ibadah itu adalah ikhlas. Nah, baik, di sini saya akan langsung meloncat pada ini syarat. Ya. Apa yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu berarti adalah kita melakukan sesuatu tanpa satu keinginan yang sifatnya jangka pendek. Ya, hanya semata-mata kita mengabdi kepada Allah, mendapatkan ridhonya. Kemudian yang kedua adalah ittiba, ya, mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh dicontohkan oleh Rasulullah, tidak boleh keluar dari itu, ya. Kemudian ini yang penting, ya, prinsip-prinsip dalam ibadah. Yang pertama adalah bebas dari perantara, ya. Jadi kita beribadah kepada Allah tanpa perantara yang lain. Kalau pakai perantara berarti itu adalah syirik, ya, menyekutukan Allah misalnya melalui perantara patung, melalui perantara orang, melalui perantara raja dan sebagainya. Jadi kita sholat langsung kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak terikat dengan tempat-tempat khusus, ya. Tempat-tempat yang dinilai baik, ya, untuk tempat ibadah itu dalam hadis itu hanya ada dua, ya. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, ya, kemudian Madinah Al-Munawwarah. Hanya dua masjid itu, yang lain itu sama nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Istiqlal, mau ke mana saja, itu nilainya sama, ya, kecuali dua tempat itu. Kemudian yang ketiga, prinsip ibadah dalam Islam adalah tidak memberatkan, tidak menyulitkan, ya. Jadi kalau kita berdoa, sholat, ya, puasa, tidak ada dana yang harus dikeluarkan yang jumlahnya banyak, kecuali hanya untuk peralatan saja. Itu saya kira sudah 15 menit pas, ya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Untuk selanjutnya silahkan nanti akses di e-learning, di situ ada forum tanya jawab. Sebelumnya saya ingin men-screenshot dari diperlihatkan wajahnya. Saya hitung, ya, 1, 2, Nikmatul Ilmiah, Putri Rizkia, ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi saya hitung 1, 2, bentar ya, ini data namanya belum semua. Ya, 1, 2, 3. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Syukur, Pak.